Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal TWK ya guys. Ini TWK ini cukup jadi momok di tahun kemarin ya. Ini perlu perlu porsi lebih sepertinya teman-teman untuk TWK di tahun 2021 ya. Karena itu kabarnya ada banyak penalaran dan sebagainya ya, memang yang dipelajari juga cukup banyak memang di TWK ya teman-teman. Oke, sebelum saya bahas soal, mau menginfokan kalau teman-teman mau daftar bimbel CPNS di Dosen Deso atau di DND, ini diperpanjang sampai 14 Agustus 2021. Tetapi pembelajaran tetap mulai tanggal 9. Ini karena beberapa kementerian ini belum pengumuman, banyak teman-teman yang request untuk diundur diperpanjang untuk pendaftarannya. Teman-teman akan mendapatkan 24 kali sesi reguler dan 18 kali sesi bonus, semuanya via Zoom dan juga YouTube Unleashed. Jadi hanya teman-teman yang punya link, teman-teman bimbel yang bisa nonton. Ya. Lalu soal yang disusun juga sesuai dengan FR dan kisi-kisi resmi, sesuai dengan Permen RB nomor 27 tahun 2001. Teman-teman juga akan mendapatkan 35 TO full SKD ya, dengan kisi-kisi terbaru, 110 soal dan 100 menit. Web bisa diakses selama 1 tahun. Oke. Nah, ini untuk jadwalnya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak bisa ikut kelewatan sesinya, jangan khawatir karena ada rekaman yang bisa ditonton via web. Untuk harganya tergantung teman-teman user apa. Kalau user baru 399k, tapi kalau sebelumnya sudah ikut ngabuburit atau tiu masteri dan sebagainya, harganya dapat potongan. Kalau sudah daftar ngabuburito dapat potongan, atau member bimbel lama juga dapat potongan gitu ya. Nggak perlu masukin kode, harga kan otomatis terpotong di web. Oke. Dan ini juga teman-teman, saya cukup jarang ya sekarang di YouTube karena kemarin cukup sibuk ya. Semoga sekarang bisa istiqomah untuk sharing. Tapi teman-teman kalau mau follow IG atau di TikTok saya, ini insya Allah setiap hari akan ada share soal kalau di dua platform ini. Ya, kalau di IG ya @dosendeso, atau di TikTok juga @dosendeso. Ya, ini saya sering share soal di sini, di IG juga gitu. Silahkan di follow ya. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama untuk TWK. Nah, ini untuk pengamalan Pancasila ini cukup banyak keluar ya, berdasarkan FR tahun lalu ini cukup banyak keluar teman-teman. Nah, ini kita lihat nih, perhatikan beberapa tindakan berikut. 1. Tidak bergaya hidup mewah. 2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 3. Suka bekerja keras. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Saling mencintai sesama manusia. 6. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 7. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Adapun tindakan yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ya ini A125, B123, C126, D245 ya, E567. Nah, kita lihat teman-teman ya, tindakan yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ini apa aja? Ya, A. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Ada bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, nggak bersifat boros, nggak bergaya hidup mewah, nggak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga suka bekerja keras. Sehingga kalau kita lihat dari list yang ada, maka yang memenuhi tindakan-tindakan yang ada di sini nih ya, adalah jawaban B ya guys. Jawaban B adalah 1, 2, 3. Tidak bergaya hidup mewah, suka memberi pertolongan orang lain, suka bekerja keras. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah B guys. Ya. Tips untuk soal seperti ini teman-teman ya, pahami, resapi ya. Kalau misalkan tidak bisa menghafalkan ya, pokoknya baca berulang-ulang butir-butir pengamalan Pancasila untuk masing-masing sila. Kalau perlu ditulis ya, jangan hanya di print, tapi teman-teman tulis di sebuah kertas, bawa kemana-mana, baca, terus bikin soal dari ini juga boleh ya. Itu akan lebih mudah dalam mengingat butir-butir pengamalan Pancasila. Oke, next.
Berikutnya, wah ini apa nih? Kok cukup panjang ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki 4 alinea. Tiap-tiap alinea memiliki nilai dan makna bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam hal ini alinea pertama dimaknai sebagai, ini makna alinea pertama di pembukaan UUD 45 ini apa, teman-teman? A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat sehingga bisa menghapus segala bentuk penjajahan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain meski harus mengorbankan bangsa sendiri. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan kemerdekaan bagi sebagian bangsa yang berserikat. C. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa, menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung setiap kemerdekaan bangsa-bangsa lain. D. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga mendukung segala bentuk penjajahan yang tidak merugikan bangsa sendiri. Wah, mendukung penjajahan jelas enggak ya? E. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, sehingga siap untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah bangsa, sehingga terciptanya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita lihat teman-teman ya. Jadi alinea pertama ini mengandung arti bahwa makna objektif penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya. Nah, adapun isi dan makna alinea pertama yaitu bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan. Bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa. Keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka serta bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung setiap kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah C, guys. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa, menentang segala bentuk penjajahan, dan mendukung setiap kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Cuman untuk di soal seperti ini teman-teman harus teliti ya guys. Biasanya kalau soalnya cukup panjang, kalimatnya mirip-mirip, itu kalau kena pressure waktu kadang-kadang terus salah. Padahal sebenarnya soal yang gampang. Itu teman-teman harus hati-hati ya, harus tenang, nggak boleh panik saat ngerjakan soal. Yuk lanjut. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diambil dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejak disahkannya sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila tidak pernah diubah. Dalam sejarah Indonesia, eksistensi Pancasila menghadapi berbagai ancaman. Adapun ancaman Pancasila yang datang dari dalam negeri meliputi A. Ancaman-ancaman ideologi liberal dan komunis, B. Intoleransi warga Indonesia dengan negara lain melalui media sosial, C. Sikap intoleran dan radikal terhadap Pancasila, D. Ancaman dari ISIS yang memecah belah antar bangsa, E. Konflik di daerah perbatasan dan pedalaman Indonesia. Oke, ya di sini sebenarnya bisa kita lihat ya, mana yang dari luar, mana yang dari dalam negeri. Ini kita bisa lihat A ini dari luar, ini dengan negara lain ya ini. Toleran terhadap Pancasila bisa jadi, biasanya ini enggak ya, ini enggak. Ancaman ISIS jelas enggak, perbatasan pedalaman juga enggak karena hubungannya dengan perbatasan kan dengan luar. Jadi jelas C jawabannya guys. Jadi ancaman Pancasila yang datang dari dalam negeri meliputi sikap intoleran dan radikal terhadap Pancasila sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia untuk melupakan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi internal ini jawabannya adalah C guys. Gitu ya. Lanjut. Secara substansi, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat secara substansional memiliki tingkatan tertentu. Substansi nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu nilai ideal, praktis, dan instrumental. Adapun nilai-nilai instrumental Pancasila meliputi, nah ini teman-teman harus hafal ya, bahwa nilai instrumental ini merupakan nilai yang dijabarkan dari nilai dasar Pancasila. Nilai ini bersifat kontekstual. Ya, nilai instrumental ini meliputi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perundang-undangan,
dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga untuk soal ini jelas jawabannya adalah A ya guys ya. Oke, ini perlu wawasan ya. Kalau ini perlu wawasan, teman-teman perlu studi literatur, perlu ngebaca kalau untuk soal-soal yang tipenya seperti ini. Oke, soal kelima. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan cara kerja lembaga tersebut. Di negara demokrasi seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut. Dalam hal ini, penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut dimaknai sebagai apa ini teman-teman? A. Pemerintah menjalankan kekuasaan secara berkesinambungan. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C. Pemerintah menjalankan kekuasaan yang tidak terbatas, namun tetap ada batasan hukum yang mengikat sehingga tidak sewenang-wenang. D. Pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat. E. Pemerintah menjalankan kekuasaan bersama dengan menteri. Oke, dari sini kita bisa memaknai ya, penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut ini maksudnya adalah di negara demokrasi seperti Indonesia ya, Undang-Undang Dasar itu juga dijadikan sebagai alat membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan ini tidak bersifat absolut. Maksudnya ini gimana nih? Nah, penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut itu dimaknai sebagai penyelenggaraan kekuasaan di mana pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat. Ya, sebenarnya dari kata dari kita misalkan menalarnya dari kata tidak bersifat absolut sebenarnya bisa ketahuan kalau jawabannya adalah D ya guys. Pemerintah menjalankan kekuasaan secara tidak penuh dan ada batasan hukum yang mengikat, biar nggak seenaknya gitu ya. Ya gitu dulu teman-teman, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita istiqomah, kita rutin. Dan sebenarnya ini kalau slide itu sudah kesusun banyak ya, tinggal take-nya aja, rekamannya. Semoga aja saya bisa rajin rekaman, rajin upload supaya teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan daftar bimbel, daftar platform AUC PNS, teman-teman masih bisa belajar secara gratis via platform YouTube. Ya, meskipun tetap modal kuota ya, semoga saya tetap bisa berbagi juga dengan teman-teman, bisa tetap sharing dengan teman-teman. Itu teman-teman, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ya, supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Fajar Roman Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.